warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dengan NIM 220103060 dari kelas 4C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua terkait dengan program menentukan turunan fungsi aljabar. Nah, di sini saya akan membuat program terkait dengan cara menentukan turunan fungsi aljabar dengan menggunakan software MATLAB. Sebelum membuat program ataupun skrip untuk program ini, saya akan memberikan algoritma terlebih dahulu. Jadi saya harus mempunyai algoritma terlebih dahulu untuk membuat program untuk menentukan turunan fungsi aljabar ini. Baik, langsung saja saya akan memberikan algoritmanya. Oke, ini adalah algoritma untuk menentukan turunan fungsi aljabar. Pada step pertama, input fungsi yang akan dicari turunannya. Jadi untuk langkah pertama kita harus menentukan dulu fungsinya. Kemudian step yang kedua, perhatikan bahwa rumus turunan dari X pangkat N adalah A dikali dengan N X pangkat N-1. Jadi pangkat N-nya itu akan dikalikan dengan koefisien dari X dan dikurangi 1. Nah, ini adalah untuk suku atau fungsi yang berpangkat. Kalau dia tidak mempunyai variabel, maka turunannya adalah 0. Kemudian step yang ketiga adalah tulis hasil turunan dari fungsi yang diinput. Kemudian step yang keempat, selesai atau akhiri program tersebut. Kemudian kita langsung saja ke MATLAB-nya. Nah, di MATLAB ini kita akan ketik edit. Edit ini akan mengarahkan kita pada halaman untuk editor atau membuat script atau WordPress gitu. Oke, langsung kita enter. Nah, setelah kita enter, kita akan masuk ke sini, editor namanya. Langsung saja kita akan membuat script di sini. Yang pertama kita ketik CLC, kemudian berdia tanda titik koma. Nah, CLC ini berfungsi untuk menghapus angka ataupun kata-kata yang salah. Kemudian yang kedua, clear all. Nah, clear all ini digunakan untuk membersihkan semua yang ada pada commands window, history, gitu. Kemudian yang ketiga, kita ketik DSP atau display, buka kurung. Nah, display ini yang akan muncul pada commands window. Jadi apapun yang kita tulis display, misalnya di sini program menentukan turunan fungsi aljabar. Nanti yang muncul di commands window itu pasti ini akan muncul. Kemudian display yang kedua, teman-teman bisa menaruh nama teman-teman sendiri. Tergantung ya. Nah, di sini saya mau menulis nama saya sendiri. Oke. Kemudian display yang ketiga, teman-teman bisa menaruh kelas. Kemudian display selanjutnya pakai name. Jadi saya akan menaruh name 2201306. Oke. Nah, setelah display untuk name, sekarang saya display untuk ini. Nah, ini sebenarnya opsional, kalau teman-teman tidak mau mencantumkan juga tidak apa-apa. Kemudian saya akan menggunakan perintah persen. Nah, persen ini sama saja dengan display. Yang membedakannya, kalau display itu kalau kita menulis dengan perintah display, maka itu akan muncul di commands window. Nah, kalau kita menulis dengan perintah persen, itu hanya akan muncul di sini saja. Gitu. Nah, sekarang saya akan menulis dengan perintah persen dengan judul menentukan turunan fungsi aljabar. Nah, kalau pada persen ini kita tidak perlu untuk memberikan tanda kutip ataupun tanda kutip. Jadi kita tidak perlu memberikan tanda kutip pada perintah persen ini.
Kemudian selanjutnya saya menggunakan perintah percent dengan judul proses input. Nah, di sini saya gunakan kembali perintah display. Oke, menentukan input fungsi 2. Kemudian gunakan perintah SIMS. Nah, perintah SIMX ini adalah untuk fungsi. Jadi kalau kita menulis fungsi di X berarti di sini SIMS X. Kalau Y berarti di sini kita ganti Y. Kalau A kita ganti A. Selanjutnya fx sama dengan input. Nah, fx ini untuk nama fungsinya, dalam kurung tanda kutip 1, kemudian kita tulis fx sama dengan, selanjutnya kita gunakan kembali perintah persen dengan judul hasil input enter turunan strip fx. Karena di sini kita gunakan fx, maka di bawahnya juga harus fx sama dengan div. Nah, kalau pada MATLAB itu menggunakan perintah div untuk turunan, untuk menentukan turunan. Div buka kurung fx. Tidak Ctrl S. Jadi setelah kita membuat script, kita harus menyimpannya supaya nanti bisa dijalankan. Nah, setelah kita save, kita run. Setelah di run, ternyata program yang kita buat tadi sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan menguji coba untuk program ini apakah berhasil atau tidak. Dan di sini saya akan menulis 7 dikali X pangkat 4 ditambah 2 dikali X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 plus 1. Kemudian kita enter. Nah, jadi turunan dari fungsi fx ini adalah 28x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurangi 2x. Jadi untuk script yang sudah kita buat tadi dengan algoritmanya tadi itu berhasil. Nah, ini kita bisa cek ya, kalau pangkat ini kan 4 dikali dengan koefisiennya 7, 28, kemudian pangkat 4-nya ini dikurangi 1, jadi pangkatnya 3. Nah, begitupun seterusnya. Jadi teman-teman bisa melihatnya ya. Nah, ini konstantanya juga kan tadi 1. Ketika diturunkan dia 0, jadi nggak perlu ditulis di sini. Jadi mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Mohon maaf sekali karena banyak sekali kekurangannya. Saya mohon saran kepada teman-teman semua, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.